Terus nuduhnya untuk layak dicintai. Kamu pasti terluka. Hanya memperburuk hubungan kamu dan Fata. Kapan? Nanti malam. Detik-detik pertemuan antara Axel dan Rose akan segera tiba nih guys, karena Daniel bersedia mengajak Axel untuk pergi bersamanya pada pukul 8 malam nanti. Namun mungkin ya akan ada sedikit masalah karena Matthew mulai mencurigai sesuatu. Kira-kira apakah Matthew akan mengirimkan anak buah untuk diam-diam mengikuti Axel? Ataukah justru pelayan setia yang tanpa sengaja melihat keberadaan Matthew akan terlebih dahulu melaporkan kepada Axel agar lebih berhati-hati? Balik ke alur ya, Amanda masih belum puas nih meluapkan kemarahannya. Ia langsung menelpon dia untuk kembali menegaskan agar Zara jangan pernah lagi mendekatin Fata, termasuk jangan melibatkan Fata dalam urusan keluarganya yang rumit. Tentu aja hal ini membuat dia sangat syok, apalagi setelah menelpon Zara dan justru mendengar suara Mohan yang menahan tangis sambil melaporkan secara singkat penolakan Tante Amanda di hadapan semua orang. Tanpa perlu mendengar detailnya, dia sudah memahami bahwa hal inilah yang paling ia khawatirkan dan akhirnya benar-benar terjadi. Sebagai seorang ibu, hati dia tentulah merasa sakit. Tapi dia juga menyadari bahwa ini adalah resiko seperti bom waktu yang pada akhirnya harus dihadapin putrinya atas kondisi yang bukan kesalahannya. Kebetulan di saat itu Ken masuk nih ke ruangan dia untuk meminta laporan dokumen apalah dan melihat raut kesedihan di wajahnya. Ya walaupun gak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Ken dengan penuh perhatian menawarkan untuk nantinya mengantarkan dia pulang. Sementara itu Amanda kali ini menegaskan pada Jordan agar memastikan Fata sama sekali jangan lagi berteman dengan Zara. Namun Jordan gak tega menyampaikan hal tersebut, terlebih setelah melihat putranya begitu terpukul dan depresi atas kejadian tadi. Ya meskipun Jordan gagal ya menjadi suami yang baik, seenggaknya Jordan berhasil menjadi seorang papa yang berusaha memahami putranya. Jordan menyadari bahwa Fata adalah sosok yang berhati baik, selalu peduli dan ingin membantu siapapun. Maka dengan sangat lembut dan penuh pengertian, Jordan memberikan nasihat bijak agar Fata menganggap hari ini hanya sebagai kekalahan dalam sebuah perang, yang berarti masih akan ada hari lain untuk lanjut berjuang. Jordan pun menegaskan bahwa ia akan siap membantu apapun yang Fata perlukan. Namun Jordan terpaku guys ketika mendengar ucapan Fata yang begitu dalam tentang perasaan cintanya pada Zara. Bahkan Fata memohon agar tetap diizinkan untuk terus mencintainya. Kata cinta itu sendiri merupakan hal yang paling pentingnya dalam hidup Jordan. Mengingat Jordan pernah sangat mencintai mendiang mamanya Sandy, seorang wanita yang rela mengalah menjadi istri kedua dan gak pernah diperkenalkan ke publik hingga akhir hayatnya. Tentu aja dong ya, Jordan gak ingin Fata mengalami kehidupan yang sama seperti dirinya. Jordan menikahi Amanda tanpa cinta dan pada akhirnya Jordan justru mencari kebahagiaan lain di luar rumah. Ironisnya ketika Jordan akhirnya ingin berubah dan menebus kesalahannya, di saat itu Amanda sudah keburu menutup pintu maaf. Berbekal kenangan dan penyesalan itu, akhirnya Jordan masuk ke ruang kerja Amanda. Kali ini emosi Jordan benar-benar memuncak. Ia mencoba membuat Amanda mengerti bahwa keputusan kerasnya justru hanya akan membuat putra mereka semakin menderita. Sayangnya ya, Amanda masih berada dalam fase yang ego. Amanda yakin sebagai seorang ibu, dialah yang paling tahu dan paling benar dalam menentukan apa yang terbaik untuk masa depan anaknya. Beralih ke Mohan dan Zara yang baru tiba di rumah kontrakan dengan taksi online bertepatan dengan kedatangan Raisa yang membawa sepeda motor Mohan. Kondisi hati yang hancur membuat fisik Zara seakan kehilangan hampir separuh tenaganya. Riwayat panik attack yang dideritanya sempat hampir kambuh hingga membuat Zara lemes gak berdaya. Untungnya ya, Mohan terus mendampingi untuk membantu Zara melawan sinyal bahaya yang dikirimkan oleh alam bawah sadarnya. Di momen ini karakter Raisa patut diapresiasi ya guys. Rasa cintanya yang besar pada Mohan membuatnya sangat peka dan memahami apa yang harus dilakukan tanpa perlu diminta. Dengan sigap Raisa membantu membukakan pintu, menyiapkan air minum. Raisa pun memilih untuk tetap diam demi memberikan ruang tenang bagi dua sepupu tersebut. Bahkan sambil menangis dalam diam, Raisa menyimak ucapan Mohan yang berusaha menghibur Zara terkait kondisi genetik keluarga mereka. Raisa merasakan simpati yang mendalam bagi keduanya karena harus menanggung hinaan menyakitkan atas kondisi yang sudah menjadi takdir mereka.
Beralih ke Devon yang akhirnya tiba nih di kediaman dan ternyata harus kembali menempati pavilion residensi. Meskipun ya Oma Dominic udah mencabut hukuman sebelumnya dan mengembalikan semua aksesnya, namun melihat situasi yang ada, Mama Val mengambil kebijakan baru demi keamanan. Devon dilarang keluar dari area tersebut sampai benar-benar dipastikan bahwa selama berada di luar sebelumnya, Devon nggak membocorkan sedikit pun rahasia keluarga mereka. Dengan manipulatifnya ya, Valerian meyakinin bahwa kenyamanan yang diberikan oleh Zendiara dan Rose hanyalah jebakan untuk membuat Devon berpindah pihak. Percumalah Devon mencoba protes, bahkan ketika Devon dengan lirih mengatakan bahwa dirinya nggak pernah menginginkan terlahir sebagai Kasarius, ucapannya justru semakin memancing kemurkaan Valerian. Meskipun begitu, kemarahan Valerian nggak pernah meledak secara kasar guys. Sorot matanya tetap terlihat sangat indah, suaranya tetap tenang dan mendayu, namun penuh tekanan tanpa perlu terdengar menggelegar. Justru ya, ketenangan itulah yang menjadi sisi paling menakutkan dari Valerian. Hingga Devon sebagai putranya sendiri merasa semakin terintimidasi di hadapannya. Di sampingnya, Matthew hanya terdiam mendengarkan. Sesekali ekspresinya menunjukkan simpati, keprihatinan, sekaligus rasa penasaran. Matthew sulit membayangkan bagaimana bisa adik bungsunya yang selama ini dikenal paling sering mengeluh justru bisa merasa nyaman tinggal di luar rumah. Meskipun begitu, di dalam hati Matthew juga merasa sedikit lega ya, ketika mendengar Devon bersumpah yang memastikan bahwa nggak pernah membocorkan apapun tentang berbagai tindakan keluarga mereka selama ini. Beralih ke Axel yang terlebih dahulu harus meminta Oliver memastikan bahwa jalur komunikasinya aman dari pelacakan tim IT sebelum menelpon Om Daniel. Untuk itu, Oliver membutuhkan waktu sekitar 5 menitan. Di sela waktu menunggu tersebut, Matthew tiba-tiba masuk ke ruangan untuk kembali membahas pernyataan Axel yang katanya pergi dengan Blade. Matthew merasa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan, namun Axel langsung menyindir Matthew yang dianggap terlalu nggak punya kerjaan sampai mengurusi penampilan Blade. Nah, di saat tersebutlah ya HP Axel berdering, membuatnya harus segera keluar dari ruangan untuk menerima panggilan dari Oliver. Setelah mendapat konfirmasi bahwa jalur komunikasinya telah aman, Axel mencari tempat yang lebih sepi dan menelpon Om Daniel. Axel ingin memastikan kapan rencana pertemuan dengan Tante Zen dan Rose akan dilakukan. Bahkan Axel pun menanyakan apakah dirinya bisa diikutsertakan. Daniel yang emang sudah benar-benar mempercayai Axel yang gak akan lagi ragu. Meskipun Axel seorang Kasarius, pengorbanannya untuk keluarga Alferic selama ini udah sangat besar. Karena itu Daniel meminta Axel untuk datang menemuinya pada pukul 8 malam nanti. Percakapan mereka berlangsung cukup singkat, namun tanpa mereka ketahui pada saat yang sama Matthew sudah memerintahkan tim IT untuk mengecek pergerakan jalur komunikasi di HP-nya Axel. Hasilnya justru terasa aneh. Sistem menunjukkan jalur yang bersih seolah nggak ada panggilan masuk maupun keluar. Hal itu membuat Matthew semakin curiga karena jelas tadi melihat sendiri bahwa beberapa saat sebelumnya ada panggilan yang masuk ke HP-nya Axel. Gak lama kemudian, Matthew melihat sosok Axel tampak bersiap ya untuk meninggalkan kediaman. Dengan gerakan sigap, Matthew segera sembunyi sembari menelpon Axel, kembali mengulas kejanggalan mengenai Blade lah. Tanpa disadari di saat itu, sepasang mata milik pelayan setia Suan Koki tua terus mengintai pergerakan Matthew dari kejauhan. Sebelum keberadaannya terdeteksi, pelayan itu bergegas pergi ya. Sementara Matthew segera kembali ke ruang tim IT nih untuk memastikan sinyal panggilan Axel terlacak secara akurat. Rasa penasarannya kian memuncak. Matthew yakin telepon yang digunakan Axel sama persis dengan panggilan misterius sebelumnya. Sebagai putra sulung yang memikul beban tanggung jawab yang besar, Matthew nggak punya pilihan selain memastikan Axel nggak jadi bumerang bagi keselamatan keluarga. Nah, sepertinya Matthew akan terus memantau pergerakan HP Axel dan mungkin aja Matthew akan mengerahkan anak buah untuk membayangi setiap langkah Axel. Namun bisa jadi ya sang pelayan setia akan mencari celah untuk mencegat Axel dan memperingatkannya. Beralih ke rumah Fernandez, di kamarnya Fata terus memikirkan Zara. Ia memandangin foto Zara di HP-nya dan rasa bersalah atas kejadian sebelumnya semakin menghantui pikirannya. Akhirnya Fata mencoba menelpon HP Zara. Di saat tersebut, Zara dan Mohan udah ganti pakaian nih, sementara Raisa masih bersama mereka dengan seragam sekolahnya. Raisa memandang kedua sepupu itu dengan penuh pengertian, seakan ikut merasakan beratnya keadaan yang mereka alamin.
Tiba-tiba HP Zara berdering menampilkan panggilan dari Fata. Jelas ini bukan situasi yang tepat. Panggilan itu justru seakan Fata benar-benar nggak memahami situasi. Kenekatan Fata yang terus gencar mengejarnya lah yang buat Zara akhirnya jadi pihak yang terus disalahkan. Sementara Mohan bagaimanapun sangat menghargai kebaikan Fata pada mereka selama ini. Mohan akan tetap menjaga pertemanan itu, tapi enggak dengan cara membiarkan kakaknya dihina keluarganya Fata. Sebagai seorang adik, Mohan gak bisa menerima jika Zara dimaki seperti tadi hanya karena kekurangan yang memang sudah menjadi takdir mereka. Karena itu ya, meskipun Mohan siap mendukung apapun keputusan kakaknya, di dalam hati Mohan tetap berharap Zara bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua sama-sama tahu bahwa kebahagiaan itu sepertinya bukan bersama Fata. Bersamaan terdengar suara mobil di luar nih. Ken udah sampai mengantarkan tante dia dan juga karena emang Ken sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Zara. Harapan kita nih ya, nggak perlu waktu lama handphone tante dia berdering panggilan dari nomor yang nggak dikenal. Ternyata Danuel memintanya datang mengajak Rose datang ke sebuah lokasi dengan alasan nanti baru dijelaskan. Pastinya dong hal ini akan menjadi sebuah hiburan besar bagi Zara. Dan ini pun akan jadi detik-detik pertemuan antara Axel dengan Rose. Semoga ya.